Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, nashkurullah azza wa jalla ala kulli halin, ala kulli ni'amin kathirah allati la tuhsa wa la tu'ad. Thumma salatan wa salaman daiman mutalaziman ala nabiyina wa habibina wa qudwatina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam yang insyaallah diberkahi, di tempat yang diberkahi juga, dengan cuaca yang penuh keberkahan juga, ya. Allah memberikan kita kekuatan untuk melangkah menuju pada majlis ilmu. Bagaimana dalam hadis Nabi Muhammad, dalam hadisnya di situ dijelaskan bahwasanya siapa yang mendatangi majlis untuk di dalamnya mempelajari Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, ya, tidak akan didapat apapun melainkan rahmat, ya, ketenangan hati, wasyatum rahmah wa haffathumul malaikah, dan dikelilingi oleh para malaikat yang mulia, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut kita atau yang bermajlis, ya, di hadapan para makhluk yang mulia, yaitu malaikat. Salatan wa salaman, salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat padanya, para sahabatnya, keluarganya, para sahabatnya, dan semoga syafaat sampai kepada kita, itu orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sudah pernah kita jelaskan sebelumnya, atau sudah pernah kita sampaikan bahwa di situ ada perkataan dari seorang imam yang ahlu tajwid, ya. Di situ dijelaskan, Imam Syatibi, di situ dijelaskan, wa khairul jalisi la yumallu hadithuhu tardaduhu tazadu fihi tajamula. Ada perkataan yang juga dari seorang ulama, ya. Qala ulama, Al-Qur'anu azizun fi ma'nah, azizun fi mabnah, wa azizun man yu'izzu hafidhah wa yu'izzu man aqbala 'alaiha. Jadi sebaik-baik teman duduk, ya, sebaik-baik teman duduk, wa khairul jalis, ya, la yumallu hadithuhu, yang mana tidak pernah dibosani, ya, tidak pernah bosani, ya, hadithuhu, ucapan atau perkataan-perkataannya, ya, hadithuhu, la yumallu hadithuhu, tardaduhu tazdadu fihi tajamula, justru semakin banyak kita membacanya, ya, Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran itu sebaik-baik teman duduk, ya, teman nongkrong, ya. Ya, Al-Quran sebaik-baik teman nongkrong, ya. Maka kalau misalnya kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai sahabat, ya, maka beruntunglah orang yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai sahabat, ya. Bahkan ketika kita jalan misalnya, ya,
ketika jalan, naik motor, naik sepeda, ya, nah, nyetir mobil misalnya, sambil baca Quran bisa. Ya, kalau misalnya kita bukan melihat ya, kalau nggak nabrak nanti, ya, tapi dengan hafalan. Bil hifdziyah, walaupun misalnya di situ baca Al-Qari'ah atau surat-surat yang dihafal, ya. Eh, Terlebih lagi misalnya kita sudah hafal beberapa juz, maka sambil murojaah. Justru semakin banyak membacanya, maka semakin banyak juga keindahan yang didapati. Ya. La yumallu tardadu tazdadu fihi tajammula. Terus qala ulama berkaitan dengan Al-Qur'an juga, ya, sudah pernah kita sampaikan juga murojaah. Jadi Al-Qur'an ini azizun fi ma'nah, ya, azizun fi ma'nah. Jadi indah, maknanya indah, ya kan? Azizun fi mabnah, ya. Jadi sastra atau bahasanya juga indah, ya. Kalau misalnya kita sudah membaca di juz atas, ya, atau misalnya kita hafal Al-Quran, ya, kita akan akan mengetahui mutasyabih atau ayat-ayat yang serupa banyak sekali, ya, ayat-ayat yang mirip itu banyak banget, ya. Bahkan di situ dibuatkan kitab mutasyabihat, maksudnya ayat-ayat yang perlu diteliti, ya, yang perlu benar-benar dihafal dengan jeli, ya, karena ayatnya persis mirip dengan surat yang lain. Jangan sampai kita sangklir, ya, jangan sampai kita sangklir. Jadi ada kitabnya juga itu. Jadi setelah kita menghafal Quran selesai 30 juz, maka disitu dianjurkan untuk mempelajari mutasyabihat, yang melihat ayat-ayat yang serupa, ayat yang serupa. Kemudian wa azizun may yu'izzu hafizah, dan juga menjadikan penghafalnya, menjadikan seorang penghafal Quran itu di kehidupan yang indah juga, ya. Jadi Al-Quran memuliakan penghafalnya, ya, Al-Quran memuliakan penghafalnya, wa yusiman aqbala 'alaiha. Terakhir kita membahas, masih pada ahkam atau bab dhad wa dha, ya, masih pada babud dhad wa dha, ya. Jadi perbedaan antara huruf dhad dan dha. Ini perlu diperhatikan nih, ya. Pada intinya nih, ya. Di situ dijelaskan wadadu bi istitalatin wa makhraji mayyiz min adh-dha'i wa kullu hataji. Wadada bi istitalah. Jadi dhad itu dengan istitalahnya. Ini yang membedakan huruf dhad dan dha, ya. Karena ini kaitannya pengaruhnya makna, ya. Pengaruhnya arti. Kalau kita sedikit salah misalnya nih, minal qaumidh dhalimin, bukan zalimin kalau gini, ya. Harusnya gimana? Minal qaumidh dhalimin. Malah justru misalnya ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Salah seperti ini, ya. 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 Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Jangan sampai waladhdallin. Beda, ya. Gitu. Jadi dhad itu dengan istilahnya. Kalau kita ingin bahas secara ringkas, dhad itu dibedakan dengan istitalah. Istitalah itu artinya memanjangnya suara, ya. Memanjangnya suara itu gimana? Ya. Ketika dia tasydid atau sukun, maka huruf dhad suaranya memanjang, mengalir, memanjang. Contoh misalnya, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jadi enggak dibaca alam yaj'al kaidahum fi tadlil, apalagi dikolak-kolakkan, ya. Melenceng malah ini. Tadlil, ya, artinya merubah huruf dhad menjadi huruf dal. Setiap huruf yang dirubah dalam bahasa Arab, terlebih Al-Qur'an, maka pasti merubah arti, dan artinya kita apa? Berdusta dengan Al-Qur'an, ya. Maksudnya Allah tidak pernah berfirman seperti itu, ya. Seperti itu. Mayyiz minadh-dha'i.
Maka huruf dot ini harus dibedakan dengan huruf dha. Ya. Huruf dha kemarin sudah kita kasih soal ya. Sudah kasih soal ya. Semuanya bisa menjawab ya. Semuanya bisa menjawab ya. Kemarin yang berangkat ya. Dengan soal ABC ya. Itu soalnya para santri ya, kita jelaskan di sini juga ya. Jadi huruf, coba ada tanya nih, huruf dha, dha ya, perhatikan nih. Perhatikan ana mengucapkan dha. Huruf dha makhrajnya di mana? Pertemuan antara dha, dha antara ujung lidah gigi jari atas, oke. Adapun huruf dhad, dhad tepi lidah menempel gigi geraham. Kanan atau kiri? Atau kanan kiri? Kanan kiri. Boleh dua-duanya atau sekaligus keduanya juga boleh. Milih kanan atau kiri. Jadi di dalam ya, kalau huruf dhad makhrajnya di area dalam mulut, tapi kalau huruf dha di area luar. Nah, gini. Ujung dengan ujung lidah dengan ujung gigi jari atas. Coba dha. 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 Nah, sekarang dha coba dha. Dha. Al. Al. Allah. Allah. Baik. Gitu ya. Ibarat terakhir kita membahas huruf dha dan dha. Ya, coba sekarang kita lanjut sedikit membahas ya. Selanjutnya dari matan jazari. Ya, yang kita bahas itu matan jazari ya. Untuk belum hafal tapi kita sudah menghafal syarahnya, apa namanya? Membahas syarah dari matan jazariyah. Terus pada bab berikutnya adalah babu hukmu tanwin wa nun sakinah ya. Dan ini juga pernah kita bahas juga di matan Tuhfatul Atfal ya, di awal malah ya, di awal matan Tuhfatul Atfal. Tapi apa namanya? Di sini lebih ringkas ya. Qala Imam Ibnu Jazari wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa idharun idghamun wa qalbun ikhfa. Ya. Hukum tanwin dan nun adalah idhar, apalagi idgham, ikhfa, iqlab ya. Nun ya, perhatikan ya. Hukum tanwin dan nun berarti ada 4 ya. Tapi kalau hukum mim ada berapa? 3. Apa aja? Idgham sama ya, idgham apalagi apa itu? Idhar. Idhar apa namanya? Idhar syafawi, terus ikhfa syafawi. Mulut ya, dari mulut. Dari bibir ya, dari bibir apa? Fa'inda harfil halqi adhhir wad-dagim fil lami war-ra labi gunnatin lazim. Ini kalau misalnya sudah hafal matanya udah enak ya. Fa'inda harfil halqi, pada huruf halqi dibaca idhar. Halqi itu apa halqi? Halqi itu apa? Al-halqu mana al-halqu? Tenggorokan. Jadi semua huruf tenggorokan ini dibaca id ya, ketika bertemu nun sukun ya. Nun sukun bertemu dengan huruf-huruf yang tenggorokan pasti hukumnya idhar, halqi, jelas. Wad-dagim fil lami war-ra bi gunnatin lazim, dan diidghamkanlah pada huruf lam dan nun la bi gunnah tetapi tanpa digunakan. Berarti kan ya, idgham itu artinya apa idgham? Memasukkan ya. Ya, tadi dalam apa namanya pembahasan di dalam kitab tajwid itu, di situ ada permisalan adgham to safe ya. Aku memasukkan pisau ya. Jadi idgham itu artinya memasukkan. Tapi kalau gunnah artinya mendengung. Tapi kalau misalnya kita katakan idgham itu enggak mesti gunnah ya. Jadi kalau idgham itu seperti ini misalnya huruf lam dan ra ketika sebelumnya nun sukun maka hukumnya idgham, tapi idghamnya idgham bila gunnah atau bi ghairi gunnah. Lazim. Jadi sampai kapanpun lam dan ra tidak diperbolehkan untuk digunakan. Makanya nggak boleh dibaca misalnya faman lam, nggak boleh dibaca faman lam yajid fasiyamu syahr, nggak boleh ya.
Tapi cukup di idghamkan saja tanpa digunakan. Faman lam faman lam faman lam yajid faman lam, enggak boleh lama-lama ya. Contoh misalnya uh, min rabbihim ya. Maka jangan sampai mir rabbihim ya, tapi mir rabbihim. Jadi artinya nun sukunnya enggak dibaca, langsung membaca huruf ra atau lamnya dimasukkan. Wa adghiman bi gunnatin fi yuminu, dan idghamkanlah adghiman fi gunnah bi gunnatin dengan gunnah fi yuminu pada kalimat yuminu. Ya, waw, mim dan nun. Ini mudah ya. Kita cukup bahas aja nih. Illa bi kalimatin kadunya anun. Tapi di situ ada beberapa dalam Al-Qur'an, ada sekitar 4 kalau enggak salah ya. Di sini dijelaskan 2 saja. Ada yang di situ pertemuan antara nun dan ya atau nun dan wawu ya, tanpa digunakan padahal syaratnya sudah tepat ya. Nah, illa bikil matin kadunya. Jadi kalimat dunya sampai kapan enggak dibaca fil hayatid dunya, enggak boleh gitu ya. Jadi tetap dibaca dunya ya. Ini pengecualian dalam bacaan gunnah dalam Al-Qur'an ya. Terus ada juga kalimat anwanu. Jadi enggak awwa tapi anwanu. Ada juga kalimat yang lain sinwan ya. Tidak boleh dibaca siwan ya. Tapi secara hukum aslinya dibaca siwan ya. Secara hukum aslinya dibaca siwan, tapi dalam Al-Qur'an dikecualikan ya. Sinwanun. Ada juga tinwanun ya. Terdapat itu dalam Al-Qur'an ya. Tidak boleh didengungkan walaupun syaratnya sudah tepat ya. Wal qalbu 'indal ba' bi gunatin kada likhfa lada bakil huruf ukhidha. Dan iqlab pada huruf ba disertai dengan gunnah juga ya. Iqlab itu berarti hurufnya ada berapa? 1 apa? Ba saja ya. Ba. Biasanya kalau dalam mushaf-mushaf kita di atasnya ada mim kecil ya, ada mim kecil ya, biasanya seperti itu. Dan dibacanya juga sama gunnah ya, dibacanya gunnah. Likhfa lada baqil huruf ukhidha. Yang terakhir adalah ikhfa, yaitu pada huruf selain atau sisa selain dari yang telah disebutkan. Jadi ikhfa itu hurufnya selain dari huruf idhar, selain dari huruf iqlab, selain dari huruf idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Jadi seluruhnya adalah huruf ikhfa, sisanya. Ada berapa huruf ikhfa? Khamsata asyar, 15 huruf ya. Baik. Walan tasin ya. Sekarang tasin dulu aja. Kita ambil mushafnya, ambil mushaf. Saya mana terakhir? Saya mana terakhir? Fi aina wasal? Fi ay wasal? Aina wasalna? Fi ayah? Belas. Tis'ata asyar. Sembilan belas belum ya? Atau sudah? Belum. Tip, perhatikan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aw kasayyibin
minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'alun. Ayo. Qasayyibim, perhatikan bim, hukumnya apa tuh? Bim au qasayyibim idgham bi gunnah. Minas sama, ayo semumat, apa nama matnya? Mat wajib. Mas kalau mat jaiz munfasil, kalau mat wajib muttasil. Berarti apa di sini? Di sini nyambung atau terpisah? Nyambung. Nah, as-sama itu artinya langit, ya. Maka mat wajib muttasil. Oke. Ada kalimat zulumatu wa. Pertanyaan apa nih? Idgham bi gunnah. Jadi berarti pada yaj'alun ya. Kalau dalam mushaf Madinah, itu enggak ada wakaf di sini. Tapi dalam mushaf mushaf Indonesia mungkin ada ya, pada barqa ya, barq ya. Opsi itu bagian dari ijtihad ulama juga. Ya, opsi boleh berarti wa barqa atau boleh juga yaj'alun ya. Karena mengulanginya pun dari yaj'alun, ya harus diulangi dari yaj'alun ya. Kita ulang lagi yuk. Perhatikan dibaca dengan sempurna. Au kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'alun. Ayo. Ya, sayyi ini hukumnya apa? Hukumnya apa nih? Sayyi tasydid ya, tasydid ditekan. Setiap ada huruf yang berharokat tasydid, maka hurufnya ditekan. Tujuannya menjelaskan tasydidnya ya. Au kalau ada wawu atau dhamma maka dimonyongkan. Selain dari wawu dan dhamma enggak boleh dimonyongkan. Au ka sayyibim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun. Perhatikan kalimat Zulu, jangan dulu matu, jangan sampai dibaca fihi dhulumatu. Ini maknanya bukan zulum, bukan zulumat ya, bukan naungan. Tapi dibaca dengan huruf dha, zulu, pertemuan antara ujung lidah dengan ujung bisa di atas ya. Zulumatu. Ada hukum gunnah maka disempurnakan minimal 2 harokat ya. Kalau ada hukum gunnah minimal dibaca 2 harokat seperti 2 harokat. Tapi kalau dilebihkan juga nggak apa-apa ya. Tapi jangan sampai kurang gimana? Wa ra'du wa barqu yaj'alun. Nah, seperti ini sekedar tidak sempurna tapi ya, sekedar mengidgham atau menggunakan tapi tidak sempurna. Kurang sempurna. Ya walaupun tidak sampai merubah arti ya, tapi kita berusaha untuk sempurna dalam baca Quran. Au kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'alun.
Ayo. Ainnya disebutkan ra'du ra'du. Ain sifatnya apa? Bainiyah, ya. Bainiyah artinya setengah mengalir. Suaranya dialirkan setengahnya, ya. Ra'du ra'du, jangan sekedar ra'du tapi ra'du. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون. Sempurnakan ya. ورعد وبرق يجعلون. Sempurnakan. Ulangi dari yaj'alun. Kalau di sini ulangnya dari yaj'alun. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. أيوه. Yajim qalqalah ya, qalqalah. Yaj'aluna, jangan yaj tapi yaj'aluna asa tebal ya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Tapi jangan maut salah ya. Maut. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Ayo. والله محيط بالكافرين. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, usahakan lurus. Misalnya lurus itu gimana? Kalau fathah dibuka atau disempurnakan fathahnya Kalau kasroh i, turunkan rahang bawahnya, bidah bawahnya i. Kalau dhammah atau wawu dimonyongkan u. Jangan sampai melenceng, jangan sampai miring harokatnya. Wallahu ya kan? Wallahu muhitum ya kan? Muhitum bil ya kan? Kafirin rin ya kan? Bil kafirin. Jadi harus lurus ya. Wallahu muhitum bil kafirin. Ayo.
lagi yuk. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون Kuat ya, kuat semua ya. Yaj'aluna asabi'ahum. Nah, di sini shot nggak boleh monyong ya. Huruf tebal nggak boleh sengaja untuk memucu atau memajukan kedua bibir. Nah, huruf tebal tidak boleh menggunakan isyarat bibir ya. Jadi huruf tebal murni bukan dari bibir ya. Mahrotnya bukan dari bibir. Yang dari bibir hanya wawu ya. Hanya wawu, ba dan mim. Jadi ketika kita mengucapkan huruf tebal maka tidak boleh dimonyongkan. Misalnya ini ya. Yaj'aluna aso Tidak boleh ya. Yaj'aluna aso Tidak boleh ya. Ini bukan kaidah yang tepat ya, bukan kaidah yang tepat. Jadi huruf tebal mengikuti harokatnya fathah maka dibuka aso dengan aso ya, aso beda tapi aso ya kan. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Ya. الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين محيط بالكافرين. Itu hukumnya apa itu? Muhyitum bi. Ayu hukmuh. Muhyitum bil. Apa itu hukumnya? Hukum tajwidnya apa? Iqlab ya, karena di situ tanwin ya bertemu dengan huruf ba. Lafdzul jalalah cara mengucapkannya gimana? Coba wallahu. Jangan dibaca wallah ya, jangan dibaca wallah atau wallahu, salah juga. Wallah ya atau wallahu. Ini sering sering disindir juga nih ya, kaitan dengan lafdzul jalalah. Masa kita mengucapkan atau berdoa atas nama Tuhan kita dengan kalimat yang salah ya Allah ya. Ya Allah nggak ada Allah ya. Ya Allah juga nggak ada Allah, tapi Allah. Nah, pentingnya belajar tajwid ya, kita mengesahkan Allah Azza wa Jalla, maka kita ketika menyebutnya juga dengan bacaan yang indah ya. Jadi enggak asal-asalan ya Allah ya, doa ya Allah. Ya Allah ya Allah. Enggak ada Allah ya, enggak ada Allah juga ada, tapi Allah, coba Allah. Ya, makanya ini pentingnya belajar ya. Coba lamnya itu ditebalkan. Ini kalau kita perinci gini. Coba al. Jadi posisi lam itu kalau lam tipis gimana? Coba al. Tapi kalau lam tebal al. Nah, setelah itu Allah. Setelah itu baru dipanjangin. Allah, coba. Jadi posisi lidah tetap di ujungnya, nempel. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Jadi enggak Allahu Akbar, sami'allahu liman, gitu ya. Sami'allahu apalagi, salah ya. Gitu ya. Allahu Akbar,
Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Atau muadzin juga, muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Banyak juga, banyak ya. Kita sering dengar Allahu akbar atau Allahu akbar, Allahu akbar. Menyebut Tuhannya salah ya. Menyebut nama Tuhannya yang Maha Esa salah. Ya. Allah, coba Allah. Nah, sini wallahu muhitun bil kafirin. Ayo. Belum masih ya? Belum ya? Belum ya? Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Perhatikan. Penyampaiannya juga perhatikan. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Ayo coba. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kullama adaa'a lahum masyaw fihi. Ayo. Opsi di situ boleh berhenti ya. Ini opsi dari waqaf ya. Di situ boleh berhenti. Kullama adaa'a lahum masyaw fihi, atau lanjut juga boleh. Kullama adaa'a lahum masyaw fihi wa idza aqdama 'alaihim qamu. Boleh juga disambung juga boleh. Ini opsi-opsi saja. Jadi yang ada dalam mushaf ya, itu ijtihad para ulama. Jadi enggak mesti patokannya di situ berhentinya ya. Jadi dengan cara kita belajar, maka kita punya opsi banyak waqaf ya, opsi banyak waqaf. Boleh berhenti di situ ya, fi dengan memperjelas haknya ya. Kullama adaa'a lahum masyaw fihi. Masyaw fihi. Lanjut langsung boleh. Wa idza azlama. Coba. Jangan dibaca wa idza azlama. Bedakan antara azlama sama azlama. Kalau azlama ini zal tipis, salah ya. Kalau di sini huruf dha ya. Azlama. Jadi setiap huruf yang dibaca tebal maka memenuhi gemak di area dalam mulut. Perhatikan nih, kalau misalnya huruf dha enggak ada gemanya karena dia tipis ya. Wa idza azlama. Tapi kalau huruf dha ya, maka dia pasti dipenuhi dengan gema karena huruf tebal. Wa idza gitu ya. Enggak az tapi nah, itu gema ya. Wa idza azlama 'alaihim qamu. Ayo.
alaihim dha, kembali ke huruf dha lagi, dha dialirkan dengan sempurna, ya. Huruf dha ketika sukun atau tasydid maka hukumnya dia rakhawah atau mengalirnya aliran suara, ya, dengan sempurna, ya, mengalirnya aliran suara dengan sempurna. Makanya dialirkan, enggak sekedar wa idza azlama alaihim, tapi wa idza azlama harus ada alirannya, ya. Wa idza azlama alaihim qamu, ya. Walau syaa Allah ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Walau syaa Allah ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Ya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Azan? Belum ya? Masih belum. Coba kita baca dengan menyambung, ya. Kullama sampai qamu. Kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu. Ayo. Kuat itu, kuat gitu nggak apa-apa. Kalau nggak kuat cukup fi ini, ya, lebih pada fi itu opsi. Walau syaa Allah ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Walau syaa بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء dari awal deh. Au kasaybim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'alun. Au kasaybim minas يجعلون أصابعهم في آذانهم
من الصواعق حذر الموت. والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. الآن أذن. Cuma nanti baca satu-satu ya. Satu-satu. Azan dulu. Muadzin.
Baik. Sekarang baca satu satu ayat ya. Al-Qasaibim dari ayat berikutnya siapa? Dari mana? Ayo Mas, antum Mas. Al-Qasaibim satu ayat aja nanti setelahnya. Sudah aja. Yang keras ya. Au kurang sempurna. Kemudian ayat setelahnya. Tuh, ini satu harokat, jangan dikasih jeda, walaupun 0,01 detik ya. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Ulang coba. Sya'allahu. Inna Allah harus jelas lamnya. Inna Allah ala ya, jadi posisi lam masih tetap di atas di ujung ditempelkan sampai dia memanjangkan lamnya. Allah ya. Inna Allah apa gitu kan? Inna Allah gitu ya. Inna Allah ala kulli inna Allah. Nah, sekali itu ya. Mas, ulangi berarti. Au kasoibim. Nah itu. Jadi di antara zulumatu tidak boleh berhenti. Tapi kuat nggak nafasnya itu? Kuat nggak nafasnya? Nah kuat ya. Jadi berarti pada zulumatu tadi ya. Oke nggak kuat. Kalau nggak kuat berarti ada opsi namanya waqaf jaiz. Waqaf yang dibolehkan karena misalnya nggak kuatnya nafas, maka jangan dipaksa, jangan dilanjut ya. Boleh berhenti misalnya nggak kuat misalnya ya. Au kasaybim minas samaa'i
fihi dhulumat. Nah, itu. Fihi dhulumatu wa ra'du wa barqu. Boleh. Ini opsi-opsi aja. Yang tadi kita ajarkan itu wakaf yang rata-rata insyaallah bisa ya. Kalau misalnya antum atau di antara antum nggak bisa, maka bisa dipecah lagi dengan wakaf jaiz, wakaf yang diperbolehkan atau wakaf yang memang mengikuti penyesuaian dengan nafas kita ya. Coba ulang lagi. Berhenti pada barqa aja nggak apa? Barqa gitu ya. Coba bisa nggak? Wa barqu itu harus. Kalau misalnya berhenti pada wa barqu, konsekuensinya harus memperjelas qalqalah karena dia terjadi qalqalah kubro juga dan hurufnya tebal nih qalqalahnya. Jadi harus jelas. Wa ra'du wa barqu wa barqu wa barqu gitu ya. Ulangi lagi. Gini, terus disempurnain lagi, Mas. Disempurnain lagi. Disempurnain idgham bi gunnahnya. Atau seluruh idgham atau seluruh gunnah disempurnain. Au ka sayyibim minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barqu. Disempurnain. Coba sekali lagi. Au ka sayyibim minas samaa'i fihi dhulumatu wa barqu gitu ya. Nah, lanjut ya ja'alun Nah, perhatikan pada adzanihim itu hamzahnya 2 harakat, a-nya 2 harakat ya apa? Dzanya juga 2 harakat. Yaj'aluna asa. Ya, baca per kata enggak apa-apa. Dibaca per kata enggak apa-apa. Jadi dieja ya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Dieja enggak apa-apa. Yang penting harokatnya harus tepat. Lagi. Ulangi lagi. Yaj'alun Oke, terus. Oke, asal. Lanjut. Domahnya dijelasin tu dan barqa barqu. Ya, barqu. Tapi jangan dikasih jeda juga, jangan dikasih diperlambat, jangan diperlambat walaupun 0,01 tadi ya. Yakadul barqu dari setelah qu yahtafu absarahum. Ayo. Toknya sekarang jadi panjang ya. Ayo. Pengucapan roknya ditebalkan, jangan barku. Itu belajar lama nih, ya. Gini, jangan bar tapi barku. Roknya jadi tebal di situ kan? Karena sebelumnya fathah barku. Jangan dibaca yakadul barku tapi yakadul barku ya. Langin. Masyau fi. Haknya juga dijelaskan. Terus
La dahaba. Satu harokat semua di situ. Oke, terus in, nun tasydid sempurna gunanya. Ayo, Ba'da Pak Wahidi. Yes. Nah, kalau mau disambung berarti fi-nya 2 harakat aja. Dan fi, ya. Nah, tak kira mau berhenti tadi. Fihi wa idza. Ulangin coba. Hmm. Barakallah. Ini rajim ya. Terus. Yaj'al. Yaj'aluna. Fi'ala, fi adhanihim. Yaj'aluna asam. Fokus. Satu 2 orang aja. Fokus saya fokus. Yaj'aluna. Pesan. Ya, Pak.
Sempurnain. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, innallaha. Syai'in. Tanya. Minimal 2 huruf, ulangi lagi. Lamain. Ya. Saya. Oke. Balik. Ayo, seluruhnya. Ini namanya dulu. Ya jaluna. Ayo. Satu kata nggak apa? Ya jaluna aso. Muhitun. Akhir. Syai ya. آذانهم Baik, pesan. Kita akhiri, ya, diulang lagi, kita baca untuk mengakhiri ini. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون. أو كصيب من يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. والله محيط بالكافرين.
الكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير Selain dari makharij dan sifat yang merusak makna ketika kita membacanya dengan merubah hurufnya, ya, shad berubah menjadi sa, dot berubah menjadi dha, atau berubah menjadi dha, atau ta menjadi ta, atau yang lainnya, ya. Selain itu juga berkaitan dengan panjang pendeknya juga. Panjang pendek juga berpengaruh di situ. Kalau misalnya kita salah dalam hal panjang pendeknya, di situ berkaitan dengan makna, ya, merusak makna juga hukumnya kita bisa berdosa, ya. Malam yujawidil Qur'ana asim, barang siapa yang membaca Quran tanpa kaidah yang tepat, tanpa disertai dengan tajwid yang tepat, maka pembacanya bisa berdosa, bisa berdosa. Karena apa? Karena tadi sampai merubah arti, bukan berdosa membacanya, tapi berdosa karena merubah ayatnya. Aku qouli hada, ini dulu pertemuan kita pada malam ini, semoga bermanfaat, ya. Salah satunya jalan satu-satunya agar kita pandai al-mahir, ya, al-mahiru bil Qur'an ma'as safar bil kiramil bararah, kata Rasulullah SAW, ya, yang pandai membaca Quran, mahir baca Quran, maka mereka akan bersama para malaikat yang mulia. Maka caranya itulah kita memperbanyak membaca Al-Quran. Nggak ada lagi, ya, nggak ada cara lagi, tapi cuma satu cara, yaitu perbanyak membaca Al-Quran. Karena dengan cara kita memperbanyak mengulang-ulanginya, maka di situ akan melincah atau melatih lisan kita, ya. Sesuatu yang dibiasakan pasti akan mudah nantinya, yang dibiasakan pasti akan mudah. Maka ana berwasiat kepada diri ana dan kepada para antum semuanya untuk memperbanyak membaca Al-Quran, karena ini adalah wasilah atau jalannya agar kita mempercepat atau mempermudah kita dalam mempelajari ilmu tahsin. Baik, aku qouli hada, naqtati bil qadar, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.